Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, Baikbu. Oke, jadi hari ini materi kita adalah melamar pekerjaan. Kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana melamar pekerjaan di Indonesia. Ketika kita ingin melamar pekerjaan, kita melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mencari iklan atau brosur di media sosial ataupun media cetak yang biasanya ada di tempat umum. Yang kedua, kita membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah melakukan wawancara kerja ketika surat lamaran pekerjaan kita diterima. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya mau bertanya kepada teman-teman. Apakah sebelumnya teman-teman pernah melihat iklan ataupun brosur mengenai lowongan pekerjaan? Pernah Bu. Di mana biasanya teman-teman melihat iklan atau brosur tersebut? Di TikTok Bu. Betul sekali, di media sosial ada ataupun di media cetak yang biasanya ada di tempat umum. Nah, kita akan belajar tahap per tahap dari proses melamar pekerjaan. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu mencari iklan di media sosial maupun media cetak yang menawarkan pekerjaan. Di sini saya sudah ada satu contoh iklan atau brosur lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh BCA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di brosur ini diterangkan ada posisi, ada keuntungan, dan kualifikasi ataupun syarat-syarat bagi pelamar untuk melamar pekerjaan di sini. Nah, di posisi ini perusahaan menawarkan posisi pekerjaan sebagai teller dan CS. Nah, pada keuntungan ini para pekerja akan mendapatkan gaji, tunjangan kesehatan, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama nantinya. Dan untuk kualifikasinya, itu untuk pria, wanita, untuk usia 18 sampai 24 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, dan yang paling penting adalah ramah, terampil, dan solutif. Setelah melihat brosur atau iklan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan seperti tadi, seperti BCA, nah teman-teman bisa melihat apakah posisi yang ditawarkan oleh perusahaan itu sesuai dengan minat dan kemampuan para pelamar. Baiklah, setelah melalui tahap mencari lowongan pekerjaan di media sosial maupun media cetak, kita masuk ke tahap menulis surat lamaran pekerjaan. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Seperti ini. Nah, pada surat lamaran pekerjaan ini kita diharuskan menuliskan informasi secara lengkap dan jujur. Seperti pada paragraf pertama, itu penulis menuliskan sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang saya peroleh dari website Glance. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai dosen S1 Sistem Informasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini pelamar menuliskan secara lengkap identitas dari pelamar. Di situ ada nama lengkap, Alvan Fahrezi, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status, pendidikan, alamat, handphone ataupun email. Nah, tidak hanya identitas pribadi, kita juga menyertakan surat-surat atau lampiran-lampiran lainnya seperti CV atau daftar riwayat hidup kita, scan atau fotokopi KTP, scan atau fotokopi ijazah dan transkrip nilai, foto terbaru ukuran 3x4 atau 4x6, scan atau fotokopi SKCK, dan sertifikat atau piagam penghargaan.
Nah, selanjutnya penulis menuliskan, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan seterusnya. Nah, pada surat lamaran pekerjaan ini kita harus menyampaikan informasi mengenai diri kita dan tujuan kita menulis surat lamaran ini secara jelas dan gamblang. Jangan lupa juga menyertakan seperti syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Jadi teman-teman, begitulah cara kita menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan di Indonesia. Nah, setelah melalui tahap menulis surat lamaran pekerjaan ini, lalu kita akan masuk ke tahap yang paling penting, yaitu wawancara kerja. Nah, wawancara kerja ini dilakukan ketika surat lamaran pekerjaan kita telah di-ACC oleh perusahaan. Nantinya kita akan dipanggil untuk melakukan wawancara kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu proses wawancara kerja yang biasanya dilakukan oleh HRD dalam suatu perusahaan tersebut dengan calon pekerja di perusahaan itu. Nah, sebelum masuk ke materi utama kita, saya akan memberikan satu video wawancara kerja bagaimana kita memperkenalkan diri kita dengan baik ketika melakukan wawancara kerja. Coba perkenalkan diri kamu. Nama saya Vina, umur 22 tahun, lahir di Jakarta. Kalau disuruh perkenalan diri, coba pakai teknik kini, dulu, dan nanti. Biar jawabannya bisa bikin kamu lolos wawancara kerja. Caranya, jelasin kamu sekarang sibuk apa, terus dulu pernah ngapain, sama apa aspirasi karir kamu mendatang. Contohnya, coba perkenalkan diri kamu. Perkenalkan Bu, nama saya Vina. Saya lulus dari Universitas A jurusan B yang memiliki ketertarikan bekerja di bidang C. Keikutsertaan saya dalam organisasi ketika kuliah membuat saya mampu untuk mempelajari bidang C lebih dalam. Di organisasi, saya diamanahi untuk bisa koordinir beberapa tim dan ngebuat kegiatan X, Y, dan Z. Selain itu, saya juga suka ngikut kegiatan lain seperti volunteer hingga seminar yang terkait dengan bidang C. Pengalaman ini bisa membuat saya menguasai beberapa keterampilan seperti E, F, dan G. Keinginan kuat saya untuk belajar dan bekerja sama dalam tim, saya rasa membuat saya jadi salah satu kandidat yang pas untuk mengisi posisi ini. Nah, setelah menonton video tadi, apakah teman-teman sudah mendapat gambaran bagaimana melakukan perkenalan diri yang baik dan benar ketika kita melakukan wawancara kerja? Suitable. Iya, bagus sekali. Selain memperkenalkan diri dengan baik dan benar, pada saat wawancara kerja, kita juga diharuskan mampu menjawab pertanyaan dari HRD dengan baik dan benar. Dan tidak lupa dengan jujur. Nah, kita juga harus menguasai mengenai posisi yang kita apply di perusahaan tersebut. Kita mampu menunjukkan kelebihan kita di posisi tersebut. Kita juga mampu meyakinkan HRD bahwa kita layak ada di perusahaan ini. Nah, saya akan memberikan satu video lagi kepada teman-teman, yaitu video proses wawancara kerja yang baik dan benar, supaya teman-teman mendapat gambaran bagaimana kita melakukan proses wawancara kerja ini dan biasanya apa saja yang ditanyakan oleh HRD ketika kita melakukan wawancara kerja. Oke, kita mulai ya. Di sini mau melamar sebagai admin payroll. admin payroll. Oke, berarti ini masuk ke dalam HR ya atau HRD ya. Benar. Tolong dijelaskan juga untuk job deskmu waktu kamu jadi admin apa saja yang pernah kamu kerjakan. Lalu pengerjaan rekapan uang makan karena berhubungan juga dengan absensi juga kan, absensi karyawan dan perhitungan penggajian saat akhir bulan. Oke, di perusahaan sebelumnya ini pernah menghandle berapa banyak karyawan di sana? Kurang lebih ada 700-an Pak. Sebelumnya itu ada berapa site? Ada 3 site Pak, tapi saya pegang 1 site. Oke, kita mulai masuk agak lebih spesifik. Dalam satu pekerjaan ini pasti di tambang itu ada yang namanya lembur atau overtime. Karena jam kerjanya itu tidak semua ada yang 8 jam, bahkan ada yang sampai dengan 12 jam. Bagaimana cara kamu menghitung overtime? Kami kan sebenarnya
pakai sistem Pak ya. Kalau sistem itu biasanya langsung otomatis. Tapi untuk manualnya overtime itu dari gaji pokok dibagi 173 jam per bulan dikali berapa jam yang dia hasilkan overtime tersebut. Saya berharap nanti jika kamu diterima, kamu bisa bekerja sama dalam satu tim itu. Untuk interview hari ini sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, itulah tadi teman-teman video mengenai proses wawancara kerja yang dilakukan oleh pelamar kerja dan HRD. Nah, setelah belajar dari tahap mencari lowongan pekerjaan, membuat surat lamaran pekerjaan, dan melakukan wawancara pekerjaan, saya harap teman-teman di sini sudah mengerti bagaimana melewati tahap-tahap tersebut dengan baik dan benar ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi materi kita mengenai melamar pekerjaan. Sebelum saya tutup materi kita hari ini, saya mau bertanya kepada teman-teman. Kira-kira apa yang teman-teman pelajari hari ini mengenai materi melamar pekerjaan? Kami belajar bagaimana memahami iklan lowongan pekerjaan dan bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Benar sekali. Bagus ya, berarti teman-teman menyimak dengan baik apa yang sudah saya jelaskan. Iya, benar sekali bahwa banyak ya yang mengalami, yang merasa tertantang dan merasakan bahwa proses wawancara kerja ini adalah proses yang paling menantang ketika kita melamar pekerjaan. Tapi tidak apa-apa teman-teman, bukan masalah. Proses wawancara kerja itu memang sangat penting karena untuk mengetahui kandidat dari pelamar pekerjaan ini apakah sesuai dengan posisi yang sudah dia apply, dan kita sebagai pelamar calon pekerja di perusahaan tersebut juga tahu nih kebijakan apa dan seperti apa perusahaan ini melalui HRD ketika wawancara kerja. Jadi jangan takut teman-teman. Ketika teman-teman banyak berlatih, ketika teman-teman menguasai posisi yang sudah teman-teman apply, maka teman-teman tidak akan kesusahan ketika wawancara kerja. Oke, untuk melihat bagaimana teman-teman ini menguasai materi melamar pekerjaan kita hari ini, saya minta teman-teman untuk membuat video perkenalan diri pada saat wawancara kerja. Buatlah video ini dengan baik dan benar seperti contoh yang sudah saya kasih sebelumnya, dan kirimkan video tersebut ke email saya. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi kita mengenai melamar pekerjaan. Nah, harapannya adalah teman-teman dapat mengerti dan memahami serta menguasai materi kita hari ini agar bisa diterapkan di kehidupan nyata nantinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next week. Bye.